dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 30. Mohon dijelaskan, ia ingin kalau kiranya antara ia dan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Jadi orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat dosa, pada hari itu nanti, yaitu hari pembalasan, ternyata balasan dari perbuatan dosanya betul-betul ada di depan matanya. Maka pada saat itulah dia sangat menginginkan jika antara dirinya dan perbuatan dosanya itu ada waktu lagi yang panjang, sehingga dia bisa menghindar dari perbuatan dosa. Dia tidak mengerjakan perbuatan dosa itu. Artinya dia punya angan-angan, jika Allah masih berikan waktu lagi, niscaya aku tidak akan melakukan perbuatan dosa ini. Niscaya aku tidak akan melakukan perbuatan maksiat ini. Sehingga para pendosa pada waktu itu nanti punya angan-angan yang konyol. Jika Allah beri waktu lagi, niscaya aku akan berbuat soleh. Niscaya aku akan beramal soleh. Aku tidak akan melakukan perbuatan dosa ini. Itu angan-angan konyol yang tidak mungkin terjadi. Wong sudah kiamat, tidak mungkin dia akan dihidupkan di dunia lagi. Jangankan kiamat, wong kita sudah mati saja, tidak mungkin hidup kedua kali di dunia. Maka mungkin saja saat ini banyak mayat, banyak jasad yang ditanam di dalam kubur yang sedang merintih mengadu kepada Allah. Mohon agar dikembalikan ke dunia biar dia bisa beramal soleh. Mohon diberi waktu lagi oleh Allah sehingga dia tidak akan berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia akan gunakan waktu yang Allah berikan lagi untuk beramal soleh. Itu kan angan-angan konyol, yang mana itu tidak mungkin terjadi alias mustahil. Kenapa baru sekarang menyesal? Kenapa baru hari ini kamu minta waktu tambahan untuk beramal soleh? Kenapa baru hari ini minta waktu tambahan agar tidak berbuat dosa dan pasti akan menjauhkan diri dari dosa? Padahal sejak kamu di dunia sudah aku peringatkan tentang siksaanku. Itu kata Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan dia Allah sudah mengingatkan kalian semua wahai manusia tentang dirinya, yaitu diri Allah, maksudnya tentang siksaan Allah. Kenapa baru sekarang kamu minta tambahan waktu? Kenapa baru sekarang kamu punya angan-angan untuk beramal soleh? Kenapa baru sekarang kamu menyesal? Kenapa baru sekarang kamu berjanji tidak akan berbuat dosa dan maksiat lagi? Padahal dulu ketika kalian hidup di dunia sudah aku beri peringatan tentang siksaanku bagi para pendurhaka, bagi para pelaku kemaksiatan, bagi para pendusta, bagi para pendosa. Sudah diberikan, kitab suci sudah diturunkan, Rasul juga sudah diutus untuk menjelaskan, memperingatkan tentang adanya siksaan hari ini bagi para pendurhaka. Kenapa baru sekarang kamu menyesal? Kenapa baru sekarang minta waktu tambahan? Minta untuk hidup di dunia lagi agar bisa beramal soleh. Kenapa tidak sewaktu kamu hidup di dunia tidak beramal soleh? Nah, itu angan-angan konyol, angan-angan kosong, angan-angan konyol. Penyesalan tiada guna. Jadi
Yang dimaksud tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia sangat menginginkan ada masa yang sangat panjang antara dirinya dengan perbuatan dosa itu. Maksudnya ada waktu lagi dari Allah biar dia tidak berbuat dosa. Dia minta waktu lagi kepada Allah untuk beramal soleh. Kenapa? Karena balasan keburukannya itu sudah di hadapan matanya. Tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa mengingkarinya lagi. Oh, ternyata siksaan pada hari ini ternyata ada betul. Balasan dari perbuatan dosa yang telah aku lakukan nyata adanya, sudah di depan mata, melihat dengan mata kepala, tidak bisa menghindar lagi. Maka tinggal penyesalan, minta ditambah waktu masa yang panjang. Ya Allah, niscaya aku tidak akan berbuat dosa. Niscaya aku akan beramal soleh jika engkau beri waktu lagi. Itu angan-angan konyol, tidak mungkin terjadi. Maka mumpung belum terlambat, Bapak Ibu, ya, mari biar kita nanti tidak menjadi orang yang memohon pada Allah diberi waktu tambahan. Ya waktu kita saat ini. Untuk beramal soleh ya saat ini. Maka jangan mudah-mudah maksiat. Hanya kepingin dunia, remeh-temeh dunia itu. Ya kan? Saking remeh-temehnya di hadapan Allah, menurut Nabi kita, lebih bernilai satu helai sayap nyamuk daripada dunia seisinya. Bapak Ibu pernah perso satu helai sayap nyamuk. Nyamuk itu punya berapa helai sayap? Berapa? Nah, 2. Pernah menghitung? Itu gambaran dari Rasulullah. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'. Jikalau dunia dan seisinya ini ta'dilu itu sebanding sama persis. Ta'dilu ini sebanding sama persis. Ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, sebanding di sisi Allah dengan satu helai sayap nyamuk. Tandanya masaka kafiran minha syarbata ma'. Niscaya Allah tidak akan berikan orang kafir itu nikmat walau seteguk air pun. Nah sekarang terbukti orang yang tidak beriman kepada Allah secara zahir diberikan, digerojok oleh Allah tidak hanya satu teguk air saja, berteguk-teguk itu sampai kembung, kemelekeran. Itu bukti bahwa dunia seisinya di sisi Allah lebih bernilai satu helai sayap nyamuk. Dunia seisinya lebih hina, lebih rendah nilainya daripada satu helai sayap nyamuk. Kalau nilainya sama, sebanding sama persis dengan satu helai sayap nyamuk, semua nikmat hanya akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Nikmat dunia tidak akan Allah berikan kepada orang kafir. Kalau dunia seisinya itu nilainya sama, sebanding, semisal, sama persis dengan satu helai sayap nyamuk. Semua kenikmatan dunia hanya akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberi kenikmatan dunia sedikit pun, meski hanya satu teguk air. Itu tidak akan diberikan oleh Allah. Bukti bahwa satu helai sayap nyamuk itu lebih berharga di sisi Allah daripada dunia seisinya, maka orang kafir pun yang tidak beriman kepada Allah juga diberi kenikmatan duniawi oleh Allah. Maka jangan terlalu mencintai dunia berlebihan.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian terlalu mencintai harta berlebihan, terlalu mencintai kesenangan dunia berlebihan, sehingga lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran lupa. Petunjuk Al-Quran tidak dijalankan, tuntunan Rasulullah tidak dijalankan, hanya mengejar kesenangan dunia. Tunduk menjadi budak dunia. Na'udzubillah. Ya, ada lagi. Halaman 4 Surat Al-Imran 161. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Al-Imran ayat 161. Mau dijelaskan arti berkhianat dalam ayat ini, apakah bersifat khusus untuk Nabi atau bersifat umum untuk seluruh umat manusia yang beriman? Ya, untuk semuanya. Jadi tidak mungkin seorang Nabi kok berbuat gholul, mengambil harta rampasan perang melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan untuk nabinya. Allah tetapkan 1/5 harta rampasan perang fai itu untuk nabi. Tidak mungkin nabi mengambil melebihi itu. Arti gholul itu kita mengambil harta orang Islam, mengambil hak seorang muslim melebihi dari apa yang ada pada hak kita. Itu namanya gholul. Jadi Allah sudah memberi ketetapan berapa terkait dengan harta rampasan perang untuk nabinya. Nabi tidak mungkin melebihi itu. Bahkan yang terjadi, Nabi hanya mengambil sedikit, selebihnya dipergunakan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Padahal Nabi punya hak 1/5, tapi tidak diambil semuanya oleh beliau. Beliau hanya mengambil secukupnya, selebihnya untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Ya, mari itu Al-Anfal ayat 41 itu, Pak. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wattaqullah wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil.
jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah itu, ghanimah itu Allah telah memberi ketetapan bahwa 1/5 itu menjadi hak dari Rasulullah untuk beliau manfaatkan atau dibagi. Jadi beliau punya hak 1/5. Maka Rasul, Nabi tidak mungkin mengambil lebih dari 1/5. Tapi yang terjadi beliau hanya ngambil sedikit, tidak sampai 1/5, selebihnya untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Lah, orang Islam yang mengambil atau menggunakan harta orang Islam lainnya melebihi haknya, maka itu gholul. Dia berbuat gholul. Kelebihan harta yang bukan haknya itu nanti akan dia bawa di hari kiamat, dia pertanggungjawabkan. Misal, jika Bapak Ibu punya karyawan, harusnya gajinya 2 juta misalkan, tapi hanya panjenengan beri 1 juta, maka yang 1 juta inilah jenengan telah berbuat gholul. Karena yang 1 juta ini hak karyawan jenengan, kenapa jenengan tahan? Padahal dia sudah bekerja, tunaikan kewajibannya dengan baik. Tetapi kenapa haknya hanya diberikan 1 juta? Maka yang 1 juta inilah gholul. Atau kita sebagai karyawan sudah diberi gaji misal 1.500.000, memang hak kita 1.500.000 dari gaji. Tapi tanpa sepengetahuan majikan, kita mengambil sendiri, mengambil lebih dari 1.500.000 alias mencuri uang majikan. Karena majikan tidak di tempat, mungkin kita jaga toko, alah jiko sidik orang ngerti, lah itu gholul juga. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi mengambil harta orang lain tanpa hak, melebihi haknya, itu juga gholul. Maka ini berlaku umum. Ya Nabi tentu tidak mungkin berlaku gholul. Nah, siapa Nabi? Suri toladan kita semua. Apa yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi uswah hasanah bagi kita, suri toladan kita. Maka kita harus mencontoh apa yang menjadi perbuatan, kemudian perkataan dari Rasul kita. Berusaha semaksimalnya untuk mencontoh akhlak dari Rasulullah. Beliau tidak mungkin, mustahil, gholul itu mustahil. Lah kalau kita, sangat besar kemungkinan kita berbuat gholul. Mungkin detik ini pun kita baru sadar, oh ternyata saya juga sekian lama sering sekali berbuat gholul tanpa sadar. Menahan gaji karyawan, mengambil hak karyawan, dan lain sebagainya, itu gholul juga. Karena makna dasar dari gholul itu menggunakan harta seorang muslim tanpa hak yang dibenarkan, itu gholul. Maka ini sifatnya umum, hati-hati, seringkali kita tidak sadar ternyata berbuat gholul. Ya, ada lagi. Halaman